sedikit tadi ya, terkait kegiatan kita, apapun yang terjadi kepada kita ataupun segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika tadi ya, ibu-ibu dari pagi sampai dari melek, dari baru melek sampai dengan mau merem sampai melek lagi gitu ya, sampailah bikin status. Ada yang suka begitu. Ya, punten ibu, sedikit yang mungkin kita sekarang harus mulai luruskan ya, bahwa setiap yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Setiap yang kita lakukan tidak ada yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bernilai, namun tergantung niat kita. Tergantung apa Bu? Niat. Kalau niatnya kita ingin ibadah, apalagi dalam rumah tangga, ketika rumah tangga ibu mulai ikrar baca syahadat ya, itu sudah dimulai pintu gerbang ibadah. Ketika rumah tangga ini adalah ibadah yang terlama. Kalau ibu sholat 5 menit, ibu godaannya berapa menit Bu? Bisa 1 jam ya nggak Bu? Godaannya kan bisa lama ya. Kita mau melakukan sholat dari mulai kita mau ambil wudhu, dari mulai sedang wudhu, setelah wudhu mau sholat, dan sekalipun lagi sholat godaannya ada. Apalagi rumah tangga. Ketika rumah tangga ini adalah senantiasa dalam segala sesuatunya bernilaikan ibadah. Maka ketika diri kita, apapun yang kita lakukan selama dalam rumah tangga ini pasti godaannya banyak. Maka ketika diri kita tinggal luruskan niat saja. Oh iya, saya lagi ibadah, nggak perlu balasan yang lain, nggak perlu minta ini itu dan lain sebagainya. Cukup Allah yang membalaskan dan Allah yang mencukupi segala kebutuhannya. Betul? Siap Bu? Ada yang capek banget, aduh ini kerjaan gak selesai, update lah status. Ya nggak Bu? Ini kerjaan gak kelar-kelar, masalah gosok, masalah nyuci gak kelar-kelar. Punten, kalau kita dengan ngomel, dengan update status selesai nggak Bu? Enggak ya, apalagi itu ngomel bikin makin panjang ya. Ketika kerjaan semakin berasa lama, tapi saat kita kerjakan dengan kita luruskan niat, maka mudah-mudahan Allah pun ganti semua balasannya. Apalagi untuk seorang istri, punten ya, ini mau mengingatkan saya sekaligus ya. Kenapa? Karena ketika dalam rumah tangga godaannya banyak ya. Punten, semua kewajiban di dalam rumah ya, semua kewajiban dalam rumah tangga, punten, itu bukan bukan kewajiban istri. Bukan apa Bu? Kewajiban istri. Maka saat diri kita dalam rumah tangga cukup taat sama suami. Kan suami saya nggak pernah nyuruh. Saat itulah kita sedang beribadah. Saat itulah kita sedang bersodakoh. Ibu nyuci piringnya itu sedang sodakoh. Ibu masaknya sedang sodakoh. Ibu saat memberikan air minum, masak dan lain sebagainya, menyiapkan segala isi rumah tangga, itu semuanya ibu dalam rangka sodakoh. Enak nggak Bu? Enak, tapi berat ya nggak? Berat ya. Ingat, kalau lagi ingat, wah semangat ya nggak Bu? Wah capek-capek pagi-pagi sudah ibu bangun, sudah masak dan lain sebagainya, itu luar biasa. Punten, nggak ada tuntutan. Oh suami saya nggak pernah minta, kayak saya nggak pernah, Abi nggak pernah nih masak ini dan lain sebagainya, enggak. Tapi terkadang kan kita, oh iya pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya ya. Maka saat itulah kita niatkan bahwa sedang sodakoh diri kita ya, namanya manusia. Saat kita ada ngomel, oke lah, ada redam. Kenapa? Manusiawi Bu, salah itu tempatnya manusia. Kalau manusia tidak berbuat salah bukan manusia, tetapi malah ikan ya. Kalau nggak pernah berbuat salah, nggak pernah marah, bukan manusia. Kenapa? Karena semua itu adalah tempatnya ma'alul khata wa nisyan, tempat salah dan tempat lupa.
Maka saat kita lupa, segera kita ingatkan. Saat kita salah, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera kita bertaubat. Maka tadi melakukan apapun hal itu, mudah-mudahan dari mulai innalillah, astagfirullah bisa menjadi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ternyata kerjaan banyak ya. Tapi jangan diupdate status. Ya, jangan dia diupdate status ya, jangan dia diupdate status ya. Punten khawatir yang tadinya mau nilainya jadi ibadah ya, yang tadinya nilainya ibadah karena ada si ibu itu masih sibuk terus ya, banyak kerjaannya luar biasa. Takutnya di sini di masalah hati kita, Bu, setan itu tidak akan berhenti menggodanya. Tadi sholat yang 5 menit saja ya, sholat yang 5 menit saja, godaannya bermenit-menit dan berjam-jam bahkan mungkin ya. Nah, maka apalagi dalam kita pekerjaan sehari-hari, kan terkadang kita merasanya oh ini mah sudah kebiasaan lah ya. Punten, bahkan ibu saat kita mandi saja, ibu mandi biasanya ingin apa, Bu? Bersih. Yang kedua wangi. Ada lagi? Hah? Diwajib. Ya, punten, saat kita mandi aja, Bu, ibu sering kita niatkan nggak saat mandi ya? Ibu ketika mandi, oh saya mah biar seger, ada yang begitu? Saya biar bersih. Punten, ini yang harus kita luruskan. Kenapa? Biar bernilai ibadah, bukan hanya sekedar mandi saja. Ibu niatkan nawaitu ghusla sunnatal lillahi ta'ala, jadilah ibadah mandi kita. Walaupun mandinya biasa, bukan mandi junub aja ya. Ibu mah ingatnya mandi junub mulu. Ya, walaupun ketika kita mandi ketika diri kita mandi apapun itu ya, ketika ibu mandi, ketika ibu bersuci dan lain sebagainya, niatkan kita sunnah lillahi ta'ala. Kenapa? Allahu jamil yuhibbul jamal. Dan juga kalau dalam hadis Rasulullah ya, at-tahuru satrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Atau ketika diri kita ya, karena melihat oh iya ternyata ya kebersihan itu sebagian daripada iman, maka saat mandi kita sedang bersih-bersih, bukan? Iya, jadi mandi bukan hanya sekedar bersih. Ibu jebar-jebur, mandinya udah lama pakai lulur dan lain sebagainya, ternyata tidak bernilai ibadah. Sayang nggak, Bu? Sayang, padahal itu kan kebiasaan. Ini mah udah biasa lah, udah kebiasaan saya sehari-hari, udah ini mah udah apa ya namanya, pokoknya udah kegiatan sehari-hari, udah refleks lah kita ya untuk mandi, gerah mandi dan lain sebagainya. Namun ini yang harus kita luruskan, niatkan mandinya mandi ibadah, yaitu nawaitu ghusla sunnatal lillahi ta'ala ya. Maka saat diri kita mandi di sini, insya Allah ya, bukan hanya sekedar seger, bukan hanya sekedar wangi, namun saat itu kita karena Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan, maka diri kita mudah-mudahan dengan mandinya bisa menjadi nilai ibadah, dan disitulah bisa menjadi kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, maka karena di sini masuk di kitab Sulamut Taufiq ya, pasal berikutnya bismillahirrahmanirrahim, wa minas surutis sholati, dan bagian dari syarat sah sholat atau huru itu adalah bersuci ya. Jadi syarat sah sholat itu adalah harus suci. Nah ini ya, makanya tadi kalau kita niatkan ibadah ya, mandinya ibadah, dan ketika kita mau ibadah itu maka syaratnya adalah kita harus dalam keadaan suci ya. Anil hadasil akbari, yang pertama itu harus bersih dari hadas besar ya. Wahwa al-ghuslu, yaitu adalah mandi ya. Walladzi yujibu, dan mandi wajib itu ya, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Jadi mandi wajib itu ada 5. Karena ibu tadi bilang mandi junub, sekalianlah saya bahas gitu ya. Nah ya, ketika di sini kalau dalam kitab Safinatun Najah, mandi wajib itu ada 6
Ya, kalau dalam kitab Safinah itu ada 6. Kalau di sini kitab Sulamut Taufik, kenapa ini sama-sama sama-sama Imam Nawawi dan juga ini sama-sama Imam Syafi'i mazhabnya, kenapa perbedaan? Kalau di sini yang tidak tercantum adalah meninggal. Ya, yang tidak tercantum dalam kitab Sulamut Taufik adalah meninggal. Kenapa? Karena meninggal ibu bisa mandi sendiri nggak, Bu? Ya, jadi masuk akal, masuk logika. Kenapa? Karena di sini kalau dalam kitab Sulamut Taufik ini 5 ini adalah yang bisa kita lakukan sendiri. Ya, jadi yang 5 ini yang bisa kita lakukan sendiri. Yang pertama, ya, mandi wajib itu adalah khurujul mani, ketika keluar mani. Ini untuk laki-laki ya. Wal jima'u, dan juga yang kedua adalah berhubungan, ya, berhubungan suami istri. Wal haidu, dan yang ketiga adalah haid. Wan nifasu, dan yang keempat adalah nifas. Wal wiladatu, dan wiladah. Yang kelima adalah wiladah. Kalau dalam kitab Safinah wal mautu, dan meninggal. Punten sedikit saya bahas. Wal khurujul mani, ya, ini apapun asbabnya, sebabnya apapun, ya. Punten mungkin kita karena ibu-ibu, biasanya ibu-ibu lebih dekat dengan anak laki-laki. Punten, bukan vulgar ya, kalau fikih memang harus dibahas. Ketika khurujul mani, anak ibu ya khawatir sudah masuk baligh, ya, harus kalau sudah baligh harus paham apa yang menjadi kewajibannya mandi besar. Kenapa? Karena kalau perempuan kan ketahuan darah haid. Kalau laki-laki kan nggak lama jaraknya. Kalau haid kan minimal 1 hari 1 malam, ya. Keumumannya 6 hari sampai dengan 7 hari, maksimalnya 15 hari. Perempuan bisa ketahuan, ya, itu lebih mudah. Namun kalau laki-laki di sini ketika ya wa khurujul mani ini, maka anak yang sudah balik ini kita harus dikasih pemahaman. Minimal di usia 9 tahun ibu sudah ajarkan, sudah kasih pemahaman, ya. Mungkin kalau yang di sekolah sudah, tetap pendidikan yang paling utama adalah di rumah. Saya sempat anak saya tanya pas lagi kelas 6, karena biasanya ibu-ibu lebih dekat ya dengan anak laki-laki itu, ya, kamu udah balik belum? Udah tahu belum? Jadi kita tanyanya seperti itu. Udah pernah tahu nggak balik itu seperti apa, ciri baliknya dan lain sebagainya? Oh iya, udah diajarin Bu Guru. Oke, kalau sudah coba kita tanya seperti apa, ya. Nah itu kenapa? Karena kalau kita tidak kasih pemahaman, punten, anak adalah kewajiban kita, bukan kewajiban orang lain, bukan kewajiban sekolah, bukan kewajiban gurunya, namun kewajiban adalah orang tua, ya. Maka di sini apapun asbabnya, ya, punten karena mimpi, ataupun punten karena berhubungan, atau juga punten karena mungkin dia melihat yang tidak senonoh lah, atau yang menyebabkan keluarnya mani, maka itu wajib mandi besar. Yang kedua, wal jima'u, dan berhubungan suami istri, ya, yang pastinya suami istri, dan itu sudah halal ya, yang sudah halal pastinya, ya. Nah punten, rada kagok kalau ada bapak-bapak, kalau biasanya ibu-ibu udah ini ya apa ya ya. Punten, sekalipun tidak sampai maksimal, punten ya, punten, ketika berhubungan tetap wajib mandi besar, ya. Saya mah punten hanya sekedar masuk saja, ya. Hanya sekedar masuk aja, punten. Kalau fikih kan harus vulgar ya, punten. Nah itu tetap harus wajib mandi besar, ya, tetap wajib mandi besar. Karena apa? Karena di sini adalah ketika dukhulul dzakari minal farji, ya, ketika memasukkan kemaluan laki-laki kepada perempuan, maka itu sudah wajib mandi besar, ya. Jadi tidak mesti harus sampai sempurna, ya. Maka di sini adalah sudah mewajibkan mandi besar, ya. Yang selanjutnya adalah wal haidu, haid. Nah, ya, haid, nifas. Al haid, kalau haid, ya, itu haid kan batasan minimal haid berapa hari, Bu? 1 hari 1 malam.
batasan minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam. Kalau ibu keluar haid tidak sampai 1 hari 1 malam, cuma pagi dan siang saja, terus selanjutnya nggak ada, berarti bukan darah haid. Darahnya berarti darah istihadhah. Ketika darah istihadhah itu wajib qada, wajib sholat. Yang tertinggal contohnya ibu subuh keluar darah, ya, terus duhur keluar lagi, asar, maghrib, isya sampai subuh lagi tidak ada, berarti bukan namanya darah haid, itu mah darah istihadhah. Kenapa? Karena minimal 1 hari 1 malam, ya. Kalau tidak mencapai itu ibu wajib sholat. Adapun sholat yang tertinggal wajib qada, ya. Nah itu minimalnya. Maksimalnya ya, kalau keumuman kan 6 sampai 7 hari. Maksimalnya darah haid itu adalah 15 hari 15 malam, ya. Kalau ibu keluar darah haid lebih dari 15 hari 15 malam, ya, maka ke hari ke-16-nya itu wajib mandi besar dan nanti wajib melakukan sholat. Bagaimana? Saya darah masih banyak, ya, darah saya masih banyak. Ini karena darahnya awal-awal, contoh ibu 2 hari banyak, 3 hari ini hari ketiganya sedikit, ya, hari keempatnya nggak ada, sucilah ibu, ya. Nah hari kelima dan seterusnya itu banyak lagi, terus nanti ke-8 dan seterusnya nggak ada lagi, itu sampai dengan batasan 15 hari. Ternyata ketika 15 hari ibu masih banyak darahnya, ya, maka tetap wajib mandi besar. Bagaimana dengan darah itu? Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah hitungan ke-16 masuk darah istihadhah, wajib sholat, wajib puasa kalau di bulan Ramadan. Kalau mungkin lagi umrah atau haji wajib tawaf, ya. Nah, maka di sana ketika diri kita bagaimana? Punten, setelah hari ke-16 udah mandi besar, ternyata saya mau lakukan sholat tapi masih banyak, ibu nggak usah mandi lagi, cukup ganti dibersihkan, cukup ganti dan untuk dibersihkan dari haid darahnya itu. Contohnya batas minimalnya, bagaimana batasan minimal keluar darahnya? Ibu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram terus keluar, itu boleh. Kalau sebelum takbiratul ihram ibu keluar darah, harus ganti dulu. Bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami ya. Nah, karena apa? Karena kan ibu-ibu terkadang setiap keluar darah ini haid, keluar darah, punten, bukan. Darah itu ada 2, ada haid dan istihadhah, ya. Maka kita harus hati-hati, ya. Ibu-ibu banyak peluang untuk masuk surganya, banyak peluang untuk ibadahnya, namun kita pun harus lebih hati-hati dalam bersuci, ya. Ini yang harus kita pahami. Dan yang selanjutnya adalah nifas. Nifas, ya. Kasih kode, kepegel yang nungguin. Bentar, nah kalau udah masalah urusan haid mah ya lama, ya. Nifas. Ibu kalau Bu Dede nanya iya aja gitu ya. Ya, nifas, ya, nifas paling batasan minimal, ya, batasan minimal. Kenapa? Karena kadang ibu-ibu gini, saya mah belum 40 hari nih, saya belum suci, tapi darahnya ada nggak ada, punten. Nah ini suka banyak yang salah, ya, suka banyak yang salah. Pokoknya saya mah nunggu 40 hari aja, ya, suka ada yang seperti itu, punten. Minimal untuk nifas, darah nifas itu adalah lahdotan. Apa itu lahdotan? Sekejap. Jadi saat ibu melahirkan keluar darah udah nggak ada lagi, itulah nifas. Yang saya tahu hanya Sayyidah Fatimah, hanya Sayyidah Fatimah. Nggak tahu kalau ke sini nggak tahu ibu kalau seperti Sayyidah Fatimah mungkin ada gitu ya. Nah yang saya tahu baru Sayyidah Fatimah itu hanya lahdotan, ya, dan keumumannya 30 sampai 40 hari. Maksimalnya darah nifas itu 60 hari, bukan 40. Awas ya, ibu suka patokan, ya, makanya patokan sholat itu pokoknya 40 hari. Enggak, batas maksimal itu 60 hari.
ya 60 hari. Adapun punten ibu 2 minggu ada darahnya, 1 minggu nggak ada lagi, terus nanti terus sampai dengan batasan maksimal 60 hari, maka itu darah nifas. Darah nifas. Kalau 60 hari masih ada, 61 masih ada, 61-nya masuk darah istihadah. Berbeda dengan gini, 60 hari ibu suci, hari ke-60-nya langsung suci, 61 ibu bersih, hari ke-62-nya keluar darah, itu masuk darah haid. Masuk darah haid, ya. Maka ketika masuk darah haid ini, ibu berarti masuk hitungannya tadi, kembali lagi ke untuk perhitungan darah haid, ya. Makanya kita harus hati-hati ketika haid, ibu catat tanggalnya, catat jamnya, ya. Apalagi yang hormonnya yang tidak stabil, ini harus kita hati-hati, ya. Maka ini adalah nifas. Maka di sana adalah yang masuk wajib mandi besar nifas. Wal wiladatu yang terakhir, ya, itu adalah wiladah, melahirkan. Biasanya ini jarang yang mandi wiladah, biasanya mandinya mandi nifas. Kenapa? Karena saya dalam keadaan nifas, masa saya niat mandi wiladah? Boleh dilakukan mandi wiladah, karena kita ibaratnya tadi dalam keadaan istihadah kita niat mandi besar, ibaratnya seperti itu. Maka saat kita di situ ada 2 hadas memang, ya, saat nifas dan istihadah, nifas dengan wiladah, bantuin gitu ya. Untuk berarti fokus niat mandi wiladah dengan mandi nifas. Nah, wiladah itu adalah saat diri kita setelah melahirkan, sekitar beberapa jam setelah ibu merasa kuat, merasa sehat, maka niatkan di situ mandi besar dari wiladah, ya. Niat mandi besarnya dari wiladah. Kalau nanti setelah itu keluar darah lagi, berarti darahnya darah nifas, maka di situ wajib lagi